Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin serta rekan-rekan, khusus pada guru kita Ustaz Haji Nur Zakaria yang kita dalam doa dan Al-Quran, dan juga kita sama-sama hormati Ketua RW 13 Bapak Afif ya, yang juga selalu hadir memantau kita. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin, hadirin sekalian. Pagi ini saya akan mengambil tema amalan-amalan yang akan bermanfaat setelah meninggal dunia. Amalan yang kita kerjakan berguna setelah. Memang kematian itu sesuatu yang tidak diinginkan, Bu ya. Dulu Aisyah ngomong pada Rasul ketika Rasul tentang cerita tentang kematian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa? Kunna nakrul maut. Kan kita ini semua gak ada yang suka dengan kematian. Iya. Kan gak ada. Oh, enggak ada. Rasul kasih tahu ini. Semua orang, sekalipun dia amalan solehnya hebat, ya, ulama terkenal katanya. Wah, udah kalau tanya amalannya bertumpuk-tumpuk, tapi kalau cerita tentang kematian dia pun gak akan mau. Padahal sudah ada bayangan, bahkan yang sudah dijamin surga tuh, ya, para sahabat itu, jaminan ampunannya segala. Kalau tanya kematian gak mau. Sehingga Allah tuangkan dalam surat Al-Jumu'ah, ya, nanti Bapak baca tuh surat Al-Jumu'ah 8. Kata Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian itu ada sesuatu yang kamu selalu lari menghindari, gak mau. Ya, siapa ngomong? Allah ngomong, kamu tuh gak akan mau kalau disuruh mati, meninggal, wafat, berpisah. Kita kan kalau berpisah kan, katakanlah orang pergi jauh berpisah, akhirnya berpisah. Atau meninggal, kita menganggap berpisah. Enggak. Dalam Islam yang namanya perpisahan itu, kalau seseorang sudah ditetapkan menjadi ahli surga dengan orang yang sudah ditetapkan menjadi ahli neraka, maka dia berpisah. Orang meninggal dunia karena nanti ketemu lagi, ya, di alam barzah, pada masyar, dia ketemu lagi di mizan, ketemu lagi. Mana ini kadang-kadang beda kapling gitu ya. Blok A, blok B, blok C. Jadi kematian itu sesuatu dihindari. Tapi kata Allah, lanjutan Al-Jumu'ah tadi itu, fa innahu mulaqikum. Tapi kematian itu pasti akan mendatangimu sekalipun kita nggak mau. Oleh karena itu, jangan berpikiran kalau kematian itu datang kalau kita sakit. Tidak. Sekarang kita sehat, kata Allah, dia pasti datang. Ya. Jangan berpikiran karena kita masih usia muda. Tidak. Meskipun sakit berlarut-larut, kalau berwaktu tidak datang, kematian tidak. Sebaliknya masih muda, sehat. Jika kematian datang, waktunya ajal menjemput. Innalillah. Dan jangan berpikiran bahwa itu yang semua meninggalnya itu karena didoain sama Pak Ustaz.
ya. Waktu sakit didoain sama Pak Ustadz ya, kan meninggal. Dia punya pikiran gara-gara didoain Pak Ustadz dia meninggal. Karena memang waktunya meninggal. Waktunya meninggal. Memang kata Imam Al-Ghazali ada beberapa ciri tanda orang akan meninggal dunia itu. Ada tanda 100 hari, 3 bulan tuh, ada 40 hari, ada 7 hari, 3 hari. Nah, itu ya. Tapi itu emang pendapat ulama ya. Kita hargai. Dalam hadis juga ada ceritakan tentang tanda-tanda kematian itu. Ya. Misalnya matanya fokus tuh, kemudian kulitnya mengkerut, tangan kanannya mencangkram gitu. Ada tanda-tanda seperti itu. Kalau medis cuma 3 patokannya Pak, tanda orang sudah meninggal ya, atau tanda akan meninggal itu. 1 denyut nadi jantung, 2 pernapasan paru-paru ya. 3 batang otak nih, leher batang otak ya. Kalau 3 fungsi itu, 3 benda tadi sudah tidak berfungsi, maka dinyatakan mati permanen ya. Tapi kalau cuma salah 1, dia mati klinis saja. Makanya banyak orang hidup lagi, jantungnya udah berhenti, nafas sudah gak ada, ya, udah meninggal. Tapi batang otaknya masih ada, masih hidup ya, hidup lagi. Paham ya? Kalau gitu kita jangan buru-buru main mandi, nah gitu. Baru 1 menit buru-buru mandi ya, wah cari air, dikapankan. Udah gak bisa nafas ya, apalagi kalau dikubur kan gak bisa nafas. Mati beneran gitu ya. Tunggu berapa saat ya, berapa menit dan jam. Kalau dulu di kampung itu suka perutnya dikasih batu tuh ya, kalau meninggal mendadak tuh jadi batu bata dibungkus pakai kain, taruh di atas perutnya supaya memberikan tekanan kotoran ya. Jadi kalau yang meninggal nih, cek nadinya, kan kita selalu punya jantung, dokter nggak ada gitu ya. Jadi cek gampang nadinya, dipegang masih berdenyut, masih ada. Ya, sekarang pun jantungnya nggak bergerak ya, pernapasan udah nggak ada napasnya, ya. Pakai kaca, untung tuh, kan dari di hidung, udah nggak ada. Cek matanya, kalau matanya disentuh ngedip masih hidup, ya, tahu nggak? Matanya ini kalau disentuh kan matanya melotot kayak gitu ya. Orang meninggal rata-rata matanya melotot. Kalau disentuh dia ngedip masih hidup, paham ya? Atau dicubit dia merasa sakit, itu cek batang otak, ya. Berarti ini sudah sistem perasa sudah nggak berfungsi, maka boleh dinyatakan dia telah meninggal permanen. Kalau di rumah sakit sih ada alat ya untuk mengecek batang otak, tempelin itu kan monitor tuh ya, oscillator ya, oscilloscope monitor itu. Kalau tes otaknya sudah rata ya, berarti sudah tidak impuls listrik di kepala, meninggal. Baru disurat gitu ya. Kalau masih ada, nafas sudah nggak ada, jantungnya berhenti, tapi gerak masih ada, nggak berani dokter. Apalagi duitnya banyak, pasang alat pacu jantung, kan nempel dia, pasang ventilator, buat pernapasan dibantu lagi tuh, hidup lagi dia. Walaupun hidupnya tidak normal, koma, tapi masih hidup dia tuh, kan masih ada gerakan listrik. Jadi nggak akan berani dokter, tergantung keluarga ini mau dicabut kan gitu. Kalau cabut meninggal, ya, ada meninggal total. Kalau misalnya nggak dicabut masih memungkinkan karena batang otaknya masih berfungsi, masih ada. Betul sekali. Jadi itu sekelumit tentang kematian. Semua orang tidak mengundangkan, tapi itu menjadi satu pengingat kita. Kata Rasulullah dalam hadis, ada banyak saja. Rasul bilang, aksiru bizikri min hadhihi min lazat, yakni al-maut. Rasul bilang, perbanyaklah kalian tuh ya, urusan pikiran obsesi yang bisa menghancurkan kenikmatan
memutuskan kelezatan hadiri lazat itu, pemutus kelezatan, kenikmatan. Kan kita ini kan merasakan nikmat di dunia, bisa bernapas dengan baik, bisa pergi ke masjid, bisa makan dengan enak tuh, bisa hadir di resepsi, ya, bisa olahraga, itu semua kenikmatan. Nah, kemauan maut itu memutus seluruh kenikmatan itu, ya. Termasuk rezeki. Orang tidak akan diputus nyawanya sebelum rezekinya diberikan semua, ya. Jadi kalau rezeki udah habis, sudah nggak ada lagi harapan, diputus rezekinya, maka dia meninggal. Min hadhihi lazat, ya, dari segala macam kenikmatan yang diputus. Maknanya apa? Itu al-maut, kematian. Lalu kemudian apa hikmah guna kalau kita mengingat kematian? Rasul ada ingatkan kepada kita. Ada 3 ya. Kata Rasulullah dalam hadis Al-Dahab itu bisa diubah dari Imam Al-Qutubi. Kata beliau, aksiru bizikri min hadhihi lazat. Kemudian terus tambahkan lagi apa? Kalau kita banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan fa'innahu lam yadhkuruhu fi dhiqil 'aishi illa wasi'ahu 'alaiha. Kalau kita banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan keluasan hidup, ketenangan batin, ya, bagi orang yang merasa sempit kehidupannya. Sempit kehidupannya, maka Allah akan berikan kelapangan hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Abdul bin Umar dikatakan seperti itu. Kemudian kata beliau, orang yang jarang merenungkan tentang kematian, maka dia akan berubah kehidupannya dari yang lapang menjadi sempit dadanya. Lalu apa saja 3 perkara yang Allah berikan? Kata Imam Ad-Dahab, itu sebenarnya lagi datang kepada Rasulullah, ya. Hadis ini bisa ibu jumpai di Sunan Ibnu Majah, ya. Cerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Orang beriman yang bagaimana yang terbaik itu? Orang beriman, orang beriman yang bagaimana yang terbaik itu? Rasul bilang, ahsanuhum khuluqa. Orang yang akhlaknya baik, dia udah beriman, tapi tidak dianggap yang terbaik, tapi tidak dianggap orang yang mulia kalau akhlaknya tidak bagus, ya. Orang beriman, sholat rajin segala macam, tapi akhlaknya buruk, dia tidak disebut orang yang bagus akhlaknya. Pembayar. Lah orang yang akhlaknya bagus inilah yang dianggap orang beriman yang paling afdal. Apa akhlak? Segala macam ucapan, sikap perilaku, bahkan dalam hati. Orang ngomong nih, ngaji nih, ya, kita ngaji nih. Yang akhlaknya bagus itu dengarkan, sekalipun jimping ngaji kuping tidak, nggak apa-apa, masuk kanan, dengarkan, dengan kiri, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan ngobrol. Ya. Artinya apa? Akhlaknya buruk, dia tidak bisa menghargai, sekalipun baca Quran. Ya. Ada orang ceramah, ya. Akhlaknya bagus itu dia hormati, dia dengerin. Jangan ngaji. Ada nggak gitu? Jangan. Artinya dia tidak bisa menghargai orang lain. Sedangkan penghargaan kepada orang lain itu sebenarnya menghargai diri sendiri. Kita hormat kepada orang lain, sebenarnya hormat pada diri sendiri. Jadi kalau kita pengen dihormati orang lain, pengen dihargai orang lain, hormati orang lain, hargai orang lain itu. Kebaikan itu seperti benda meluncur. Kan bumi ini bulat bumi ini. Kalau Bapak tembakan peluru ke arah timur, ke sana tuh, dia akan berputar berbalik mengelilingi bumi.
terbawa gravitasi bumi. Balik lagi ke kita, bojong soal lagi. Jadi kalau Bapak berbakti kepada orang lain, dia akan berputar terus datang balik. Tergantung cepat lambatnya. Kalau cepatnya bagus, mungkin dibayar kontan, cash ya. Kita ngasih sedekah kepada orang lain, langsung besoknya rezeki 10 kali lipat. Ya, cepat. Ada yang lambat tuh, ya. Kita nolong apa ibu yang kecelakaan tuh, nggak berani ya. Kenapa? Bukan memberi benar, nggak benar. Ibu kecelakaan motor kita nggak berani nolong kan? Bukan memberi, lambat. Katanya, udah kamu tolong aja, tolong lambat. Nah, pertolongan dari Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, ditanya lagi ya Rasulullah, apa ayyul mu'minina atyas? Ya Rasulullah, orang beriman yang bagaimana? Yang cerdas itu. Sama kan? Orang beriman yang bagaimana termasuk orang yang cerdas. Dia sudah beriman, sholat, puasa, zakat, haji itu, tapi belum dianggap cerdas. Nah, Rasul jawab, kalau mau dianggap cerdas, orang beriman ini, Rasul bilang, aksaruhum lil mauti zikran. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka itu salah satu dianggap orang yang cerdas. Yang kedua, ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadah. Orang yang beramal baik untuk bekal setelah maut. Ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadah. Orang yang beramal baik untuk bekal setelah kematian, ya, amal baik. Maka Rasulullah ulaikal aqyasu. Mereka itu, dia itu orang yang paling cerdas. Nah, gitu ya. Kita ngajikan tahu, orang cerdas, orang yang beriman. Yang pertama jangan mati, yang kedua beramal setelah kematian. Ya. Apa aja amalan? Ya. Yang berguna bagi hamba Allah yang akan diterima setelah kematian itu. Kata Abu Hurairah, ada 7 Pak. Ya, ada 7. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Majah, itu bisa jumpai di Ibnu Majah ke Sunan Al-Baihaqi bab tentang kematian. Ya, hadis ada 7. Rasulullah inna mimma min amalis sholihi wa hasanabihi ya yata ba'dal maut. Sesungguhnya ada amalan baik, ya, amalan bagus, amal makruf yang dia akan jumpai setelah dia meninggal. Dia akan jumpai yang hakum ba'dal maut. Rasul ceritakan yang pertama, ilman allamahu wa nasyar. Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Ilmu. Kalau Bapak punya ilmu apa aja lah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, bukan. Yang Bapak bisa menguasai itu sampai, ya, balighu anni walau ya, sampaikan ke ilmu sekalipun cuma 1 ayat, cuma 1 ayat aja, nun 1 ayat, boleh kalau tafsirnya, ya, huruf nun itu tafsirnya panjang, ya, boleh kalau kita paham. Alif lam mim, sampaikan. Kan cara membaca alif lam mim kan beda-beda. Kalau Bapak belajar Quran, belajar tajwid dan ngaji di sini, nggak bisa baca alif lam mim. Bapak kan baca alam, ya, kan ya? Kan alif lam mim, itu Bapak kan baca alam, alamat. Karena kan ngaji. Tapi kalau ngaji ilmu tajwid Bapak dulu dibaca alif lam mim, menyampaikan itu tuh, ya, namanya apa? Pengkotaan tuh itu ganjarannya besar dan Bapak Ibu akan terima setelah jasadnya sudah berkalan tangan, sudah tinggal berulang-ulang. Pak cuma ngajarkan 1 ayat tentang jalan baca alam, baca alif lam mim. Enggak semua orang tahu
Anak-anak ya baru belajar ngaji nih, maaf ya, baru ngaji itu sekalipun dewasa dia akan baca Arab, nggak ada. Tuh nanti baca surat apa Yunus itu tadi sudah Ismail ya. Kalau bapak nggak ngaji nggak bisa baca tuh ya. Tulisnya ta mana tuh. Bacanya orang yang nggak ngaji baca tamana, nggak begitu. Kenapa? Karena Rasul diajarkan oleh malaikat jangan baca tamana, tak muana, bang. Namanya Islam. Kalau bapak belajar kaji akan ketemu tuh Islam tak muana, begitu ya. Monyong gitu tidak boleh baca tamana, nggak boleh. Tak muana. Ngaji terus apa imalah ya. Allah banget roha wa ma saha ya. Surat apa Nuh ya, surat Nuh ya. Salah bacanya, harus baca Allahumma majreha wa mursaha. Ini malah kalau kita nggak ngaji kan orang yang punya ilmu itu kalau diajarkan maka dia akan bermanfaat. Kapan? Nanti setelah meninggal dunia. Tuh ada lagi tentang wakaf COVID tuh. Surat apa tuh? Apa tuh? Fawailul musallin. Dia nggak boleh berhenti pak, paham ya? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau kita ngaji kita tahu di situ boleh berhenti, namanya wakaf qobi. Banyak ayat Quran yang menceritakan tentang wakaf qobi. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Kita akan pasti baca wailul lil musallin, berhenti ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Lah, bagaimana tafsirnya, terjemahannya? Ya, orang sholat itu celaka karena tidak disambung, tidak teruskan. Tapi kalau disambung teruskan, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, ya, yang sholat itu main-main, bercanda, tidak usuk. Jadi satu kalimat ya, nggak mungkin Allah ciptakan kalimat celaka bagi orang yang sholat. Nggak perlu kita mendengar ayat sepotong, kita baca apa ceramah dengan kalimat wailul lil musallin, susah menjelaskan kalimat. Harus disambung. Artinya apa? Ini namanya wakaf qobi. Tuh tanda huruf wakaf tuh maka itu dilarang, berhenti, harus disambung. Ada banyak lagi tuh. Ya wala taqrabus sholat. Jangan dekati kamu sholat. Contoh tuh ya surat Al-Kahfi. Jangan mendekati sholat. Allah suruh kita sholat, kenapa suruh kita mendekati? Jangan disambung. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan teler, ya, dalam keadaan sakau, dalam keadaan mabuk. Gak boleh. Nah itu dimaksudkan wakaf qobi, ya, ilmu pak, ya, ilmu rakit. Haji Luna akan mengajar lebih jelas tentang itu ya depan. Yang kedua, waladan sholihan taraka, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Itu kita punya anak soleh. Kalau kita sudah meninggal, maka dia akan mendoakan kita. Oleh karena itu, investasikan anak kita itu biaya dia sampai ngerti. Jika perlu sekolah, ke pondok, ke pesantren, ke luar negeri, ya kembali ya harta kita miliki itu investasi kepada anak kita. Jangan boleh buat pendidikan kita, karena dia yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Senang nggak kalau kita ketemu anak di akhirat? Kita senang. Baca surat At-Tur 21. Surat At-Tur 21. Allah cerita tentang kamu nanti dipertemukan dengan orang tua kamu, anak-anakmu, istri-istrimu dipersatukan kembali. Kan senang kan? Ketemu teman-teman lama di sini, ketemu lagi di akhirat tuh, ketemu lagi Pak. Allah ceritakan surat At-Tur 21 atau Ghafir 8, Ar-Rahman 23, itu semua cerita tentang akhirat itu akan dikumpulkan kembali orang yang
mar'u ala man orang yang akan dipertemukan orang yang disenanginya. Apa ya? Jadi kalau kita buka ini ketemu lagi banyak-banyak berdoa dengan orang yang sudah meninggal. Doakan mereka anak soleh. Kan kita ada orang meninggal itu ada takziah, kalau di kampung ada tahlilan. Itu menjalin komunikasi antara hidup dengan sudah meninggal. Kan mati itu cuma sekedar perbedaan tempat saja, teman alam. Dikubur ya. Kalau mati di laut, dilarungkanlah ke laut. Kata Imam Syafi'i, kalau mati di laut kasih pemberat, supaya tenggelam. Kalau yang lain kata ulama Syafi'i nggak perlu. Imamnya ngomong pakai pemberat, ya. Kata berikutnya besar pakai putih aja. Jadi siapa tuh petinya kena air ke daratan, gitu ya. Dia kubur. Nah itu semua dalam pengelolaan urusan mati di lautan. Ada aturannya, ada hukumnya, ada tuntut. Islamnya hebat kan? Gak mungkin diatur semua. Bahkan dulu Pak, zaman Mubarak, ada seorang sahabat kehilangan baju besi perang. Ada sahabat mimpi, dan mimpi itu Allah bimbing dia petunjuk agar ke suatu tempat. Nanti di dapur itu kamu angkat tuh dia punya kurikulum itu, dia disembunyikan di situ baju besinya. Betul Pak. Pagi-pagi dapur bakar, dia bilang coba kita tanya ke rumah si pulang tuh. Di sana ada baju besinya, oh ini baju itu. Kan banyak lewat mimpi gitu. Dan orang tua kita yang sudah meninggal akan memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita mesti kerjakan. Ada banyak kisah. Yang penting Anda berdoa kepada orang tua. Doakan orang tua itu yang baik, yang ayah, ibu, kakek, nenekku ya. Allah maafkanlah warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa? Agar mungkin dia bisa menginformasikan. Nanti akan ibu, bapak berkomunikasi dan mimpi. Dan gitu. Nah, ya itu sama guru jangan kamu jual ya. Bisa begitu. Tegalga jangan kamu jual ya. Bon kelapa jangan kamu jual ya. Kenapa Mak? Itu bukan punya Mama. Itu jangan begitu disambung. Ya, Nabi Yusuf kan kalau Bapak baca itu kan seluruh kebijakan negara, kebijakan pemerintah dituntun oleh Allah melalui mimpi. Coba Nabi Yusuf alaihissalam, dia seorang nabi, dibimbing oleh Allah untuk membuat kebijaksanaan pemerintah, undang-undang negara melalui mimpi, bukan atas dasar para ahli. Ada banyak kisah tentang itu. Oleh itu, kalau pengen dapat informasi dari orang tua, banyak-banyak berdoa, ya. Waladan sholih. Yang ketiga, apa? Al-mushafa waras. Mushafan Quran yang diwariskan. Jika Bapak misalnya pengen mendapatkan ganjaran pahala setelah meninggal itu, banyak-banyak sedekah menggunakan Quran. Yang penting Quran dibaca tuh ya. Kemarin saya bilang yang Quran ini harus dibaca. Buku tahlilan itu ya dibaca. Itu pahalanya bagi orang yang sudah meninggal. Al-mushafan waras, ya. Mushaf yang dibagikan, yang dibaca. Yang keempat, masjid yang dibangun. Masjid yang dibangun. Wah, mana bangun masjid? Nah, ya, pandang kita semua yang membangun sendiri yang bangun, tapi kita semua rengan-rengan, reongan, bareng-bareng. Coba cek Masjid Nabawi sampai hari ini, Masjid Tuba penuh setiap hari. Itu wakafnya Bani Najjar itu Pak. Masjid Nabawi itu ada seorang pengusaha di Madinah itu dulu, Bani Najjar punya tanah diwakafkan kepada Rasulullah. Rasul bilang, ya Bani Najjar, ini tanah mau dijual berapa? Rasulullah untuk bikin masjid ya Bani Najjar. Kata Bani Najjar, enggak, jangan ya Rasul. Dari saya wakafkan untuk Allah. Kalau
sebagian memerlukan untuk membangun perluasan misalnya, ya, jangan ragu-ragu, itu amalan yang akan Bapak Ibu jumpai setelah meninggal. Nih, Pak Haji Jalil pernah men-share, katanya tanah sebagian mau dijual. Dulu saya kepikiran, Pak, ini beli tanah di depan masjid ini, Pak, yang berapa? 10 Bapak, 20 ya, yang kecilin di sana dari Bapak, gak kepikir, Pak. Buat menawar juga, Papa menawar Bapak dan saya datang di depan masjid. Pak, kan pengimbaran ini sebagai mengambil tanah apa? Ini pengimbaran. Gimana mengambil tanah apa? Gak kepikir saya beli. Saya cek pagi aja ada berapa. Ya, saya beli. Sekarang kan bisa berbuat buat potong sapi, buat kurban, kan ada manfaat. Buat pengimbaran. Ini tanah apa? Yang kita beli. Sekarang tawarin lagi tanah depan tuh. Ya. Siapa tahu, ya kan kita terbatas usianya. Nanti anak cucu kita yang ngurus masjid ini, ya, yang muda-muda nih, yang muda-muda semua kan meneruskan ada tanah di depan tuh, kita manfaatkan. Apa mungkin kalau masjid 2 lantai, ya, berapa jembatan ke sana kan bisa, atau digeser ke sana, ini jalan kita ini saja ya. Ya murah lah gitu ya. Jadi komplek udah berapa di kapal punya 5 juta yang ada itu nawarinnya. Tinggal ditawar aja berapa. Dan bisa ditawarkan kepada orang sebagai apa? Jariah yang tadi itu akan bermanfaat berguna kalau nanti sudah meninggal. Kalau cuma 3 juta, tawar 1 juta, mungkin kalau dia perlu sebagai bersedekah mungkin dikasih juga. Ada 400 meter, ya. Ada 4 sertifikat. Dokumennya di saya semua. Dokumen di saya, ya, dari Pajana ngatur. Kalau mau reongan ya bareng-bareng, nanti Pajana bikin program tabungan akhirat, ya. Apa misalnya investasi akhirat, apa judulnya boleh. Masjid yang dibangun ganjarnya kemudian. Yang kelima, ya, Rasul, ini ucapan Rasul berarti soal ya. Adalah baitan lisabil banah, rumah bagi merebut, yang ngurus TKN, apa buat sini, bangun rumah bagi dia, ibu sabil tuh. Bikin kamar, misalnya 1 kamar 2 kamar buat dia tinggal. Itu ngebangun itu Pak, ngebangun rumah merebut itu ganjarnya sama dengan ngebangun masjid. Ya. Apa kita punya tanah? Bikin 1 kamar buat merebut, ada berapa merebut di sini? Ada 5, bikin 5 kamar merebut untuk masjid. Bikin sekolah macam-macam. Baitan lisabil banah. Yang keenam, ya, nahron ajraf, sumur air pengairan tuh got, ya, ini Pak RW di got dalam makmur itu pengairan program kerja bakti itu, ya. Nah, itu luar biasa. Kita kerja bakti itu ganjarannya nanti. Teman saya pimpin proyek pembesaran got itu sampai sakit, Pak, ya. Sekarang masih sakit ya, gara-gara disuruh Pak RW kembali got. Yang ketujuh terakhir nih, apa? Sodakotan apa? Akhrajaha min malihi fi syarri wa apa? Syahdi fi hayati. Sodakoh yang dikeluarkan, ya, ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat, maka ya ba'dal maut, dia akan berjumpa dengan kita di akhirat nanti. Berupa apa? Dia pada apa alam barzakh, kuburan Bapak itu terang benderang. Kalau itu kan sedekah, Pak. Kita untuk gelap indah. Dengan sedekah itu akan jadi terang benderang. Bahkan ada jendela yang setiap pagi dan sore itu tembus ke pemandangan surga. Ya, kayak pintu sebesar kaca ini tembus ke surga. Setiap pagi itu ada angin surga itu berembus, senang. Sehingga orang yang dikubur itu pengen buru-buru kiamat. Kenapa? Pengen buru-buru nempatin surga itu. Ya, udah ribuan tahun, kalau dari Nabi Adam sampai sekarang udah 12.000 tahun, Pak. Ya, sudah lama. Lah nungguin 12.000 tahun itu lama, Pak. Tapi karena dia tiap pagi mendapatkan pemandangan yang indah, tidak terasa.
Bahkan kuburan dingin itu Rasulullah dia seperti hangatnya pelukan ibu pada anak bayinya. Sekarang kuburan dingin tapi dia ini amalan semua yang Bapak bisa praktekkan, ya, Bapak bisa kerjakan, ya. Dan saya menuntut ini semua, ya, agar Bapak Ibu mau melaksanakan ini semua. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk ini semua. Karena enak tuh nanti di akhirat ada rombongan masuk maghrib dipimpin sama Al-Ustaz jadi eksekutif yang di depan, di belakang bendera, bukan bendera partai ya. Bukan bendera ormas, bendera Masjid Muhajirin, ada pasir di belakang, Pawai di belakang, pantai di samping. Kan enak rombongan tuh, ibu duduk depan, ibu RW, wah, kan juga pada belakangan, dan itu senang Mbak Bu ya, kita bareng-bareng lagi, ketemu lagi. Dulu kan curi sama saya, yang dulu sekarang udah jambul. Lah itu Pak, saya teman saya cinta Anton datang kena kanker. Kanker bilang, aduh, kasihan. Ke dokter dia bilang, Bapak mesti di kemo 3 kali sehari. Kemo kan kanker. Pulang ke saya kasih tahu, kata dokter, Bapak mesti di kemo 3 kali sehari. Dikemotikan jadi terus kering, meninggal. Sekali begitu nanti akan ketemu di akhirat ya. Amin. Mudah-mudahan kita dan kita juga kemudian mampunya dan mempraktekkan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih